Pada tayangan kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai dividen dan share split untuk bagian 2. Di bagian 2 ini kita akan membahas mengenai dividen likuidasi dan dividen saham sekaligus share split. Dividen likuidasi ini sebenarnya tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan, dan dividen likuidasi ini sifatnya lebih untuk mengurangi ekuitas pemegang saham. Jadi nanti di sisi debit bisa jadi bukan hanya return earning atau bahkan return earning atau laba ditahan tidak ada, tapi lebih ke pengurangan ke share premium atau agio saham. Jadi dividen likuidasi ini mencerminkan return atau tingkat pengembalian atas modal investasi daripada profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh untuk transaksi dividen likuidasi, misalkan PT RST menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 220 juta rupiah. Dalam pengumuman dividen menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan, berarti 100 juta ini akan kita perlakukan sebagai pengurang dari laba ditahan dan sisanya sebagai pengembalian modal return dari investasi. Ini akan kita catat sebagai nanti pengurang agio atau share premium. Maka pencatatan ketika tanggal pengumuman, di sisi debit perusahaan akan mendebit laba ditahan senilai 100 juta, kemudian akan mendebit agio saham atau share premium senilai 120 juta, dan di sisi kreditnya akan mengumumkan adanya utang dividen senilai 220 juta. Kemudian nanti ketika tanggal pembayaran, perusahaan akan mendebit utang dividen dan akan mengeluarkan kas senilai 220 juta. Selanjutnya untuk dividen saham. Penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata tanpa mendapatkan pembayaran apapun. Jadi dividen atau pembayaran kepada pemegang saham dalam bentuk saham lagi. Dalam pencatatan dividen saham yang digunakan adalah nilai par, bukan harga pasar saham. Dividen saham ini tidak mempengaruhi nilai aset maupun nilai liabilitas. Dividen saham yang didistribusikan akan dilaporkan di ekuitas sebagai penambah saham biasa. Nanti akun ini akan muncul ketika ada pengumuman dividen saham.
contoh untuk pencatatan dividen saham di sini misalkan PT UVW memiliki 2 juta lembar saham biasa yang beredar dengan nilai parnya Rp200 per lembar dan posisi laba ditahan sebesar 700 juta. PT UVW mengumumkan dividen saham 10%. Ini termasuk small dividend. Pencatatan untuk small dividend maupun large dividend sama ya, jadi nanti basisnya adalah harga par saham. Untuk dividen saham 10% berarti nanti perusahaan akan menerbitkan sebanyak 10% kalikan 2 juta lembar saham, maka akan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan sebagai dividen sahamnya. Nilai wajar saham saat itu adalah Rp300 per lembar. Ingat, acuannya adalah harga par, bukan harga pasar. Maka pencatatan ketika tanggal pengumuman, di sisi debit perusahaan akan mencatat pengurangan laba ditahan ya, return earning atau laba ditahan senilai 10% kalikan 2 juta lembar saham kalikan harga parnya 200. Di sisi kreditnya akan dicatat sebagai saham biasa yang dapat didistribusikan senilai 40 juta. Kemudian ketika tanggal distribusi, perusahaan akan mendebit atau menghapuskan catatan saham biasa yang dapat didistribusikan dan akan menerbitkan saham biasa, akan dicatat di sisi kredit sebagai saham biasa senilai 40 juta. Berikutnya untuk share split. Share split ini tujuannya adalah untuk mengurangi atau menurunkan nilai pasar saham. Karena ini memecah saham ya, share split pemecahan saham. Tidak ada jurnal untuk pengumuman share split, pengurangan nilai pasar dan meningkatkan jumlah lembar saham. Untuk pengaruhnya ke nilai total ekuitas, share split ini tidak berpengaruh. Jadi total ekuitas sebelum share split maupun sesudah share split, kalau di contoh ini akan tetap sama sebesar 600 juta. Pengaruhnya hanya ke penambahan jumlah lembar saham yang beredar saja.